Kembalinya Sang Raja. Bab 11. Setelah menutup telepon, Huang Bo menahan rasa sakit dan mencibir. Wah, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa kamu harus membayar harga untuk menjadi berani? Hari ini adalah hari kematianmu. Su Chen berjalan mendekat dengan ekspresi tenang dan berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak bicara. Melihat Su Chen datang, Huang Bo tampak panik dan berkata dengan gemetar. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kubilang aku akan menghancurkan dua kakimu, dan sekarang kamu masih punya satu. Apa? Kamu sebenarnya? Huang Bo sudah ketakutan. Dia keluar hari ini karena dia tidak melihat almanak atau semacamnya, tapi dia bertemu dengan orang yang merepotkan. Meskipun saudara Tiger bisa datang untuk membalas dendam, jika kedua kakinya patah, dialah yang akan tetap menderita. Retakan. Tertangkap lengah. Su Chen turun dan mematahkan kaki anjing kuning lainnya, menyebabkan dia bergerak-gerak di tanah kesakitan. Ini, adik kecil ini luar biasa. Lu Yurou, yang berdiri di samping, tercengang. Seperti kata pepatah, gadis mana yang tidak memiliki anak. Mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang, dia melintasi kerumunan yang melonjak dan menyelamatkan dirinya dari api dan air. Kamu benar-benar mematahkan kaki anakku, aku tidak bisa mengampuni kamu. Pada saat ini, wanita tua itu tidak bisa duduk diam lagi, dan ingin datang dan melawan Su Chen dengan seluruh giginya. Gulungan. Terdengar teriakan marah, begitu dingin dan menusuk tulang sehingga wanita tua itu begitu ketakutan hingga dia tidak berani bergerak. Kalian benar-benar saling jatuh cinta. Melihat wanita tua itu baik-baik saja, Lu Yurou berkata dengan marah. Haha, jadi bagaimana kalau aku penipu? Sudah kubilang, saudaraku Tiger akan segera datang. Tak satu pun dari kalian bahkan berpikir untuk pergi. Benar, tunggu saja, anakku sudah mengenali Heiyu sebagai kakak tertuanya, tunggu saja sampai mati. Adik kecil, mereka telah mendapat pelajaran yang pantas mereka dapatkan. Ayo pergi sekarang. Pria bernama Macan Hitam tampaknya sangat kuat. Orang yang menyentuh Heiyuku ingin pergi begitu saja. Pernahkah kamu bertanya tentang pisau di tanganku? Mendengar suara yang dalam itu, semua orang menarik napas dalam-dalam dan segera bersembunyi, karena takut mereka akan disakiti secara tidak bersalah. Ah! Melihat pria-pria bertelanjang dada dan parang berkilauan di tangan mereka, Lu Yurou berteriak ketakutan dan mencengkeram pakaian Su Chen erat-erat, terlalu takut untuk mengangkat kepalanya. Sekarang sudah berakhir, Macan Hitam benar-benar ada di sini, anak ini sudah mati. Harimau hitam tidak pandai berkelahi, dan anak ini tidak memikirkan berat badannya sendiri. Bahkan jika dia ingin bertindak berani, dia masih harus melihat apakah dia memiliki kemampuan. Anak ini pasti sudah mati, karena aku pernah mendengar sebelumnya bahwa alasan mengapa Macan Hitam bisa lolos dari pembunuhan adalah karena Wei Changtian adalah bosnya, jadi dia berani menjadi sombong. Mendengar ini, semua orang ketakutan hingga berkeringat dingin. Harimau hitam memang menakutkan, tapi Wei Changtian bahkan lebih menakutkan. Anjing kuning, di mana anak laki-laki yang menyakitimu? Katakan padaku, aku akan membalaskan dendammu. Kakak Hei, anak itu, hanya karena dia punya beberapa trik, dia terus berpura-pura bersikap keren padaku. Jika aku menyentuh anggota tubuhnya hari ini, dia tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah. Oh tidak, bahkan orang macan hitamku berani menyentuhku. Aku benar-benar memakannya. Di tengah kata-katanya, Heiyu tercengang karena dia melihat wajah Su Chen dengan jelas. Dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Bosnya, Wei Changtian, berlutut tegak saat menghadap pria ini. Dan dia dengan hormat memanggilnya Tuan Su. Dan saya hanyalah seorang preman di bawah Tuan Wei, beraninya saya berdiri di depannya. Tuan Hu, orang ini telah memotong jalur keuangan kita, jadi Anda tidak bisa membiarkan saya pergi begitu saja. Sebelum wanita tua itu selesai berbicara, Macan Hitam menendangnya. Wanita tua itu berguling-guling di tanah beberapa kali dan memuntahkan beberapa suap darah. Melihat postur tubuhnya, dia tidak dibunuh oleh harimau hitam tetapi hendak ditendang kematian oleh harimau hitam. Meskipun tendangan ini mengenai wanita tua itu, tendangan lainnya membutakan segalanya. Kakak Hu, bagaimana dengan ibuku, kenapa kamu? Hutong. Dengan tendangan lainnya, Macan Hitam menendang wajah anjing kuning dan mengumpat dengan keras. Brengsek, kamu berani memprovokasi Tuan Su, aku akan memotongmu sampai mati hari ini. Bingung, semua orang bingung sekarang. Mata besar Lu Yurou berkedip. Ini, apa yang terjadi? Pria bernama Macan Hitam ini sebenarnya memukuli anjing kuning itu. Sial, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dalam keadaan linglung? Kenapa kamu tidak berlutut saat melihat Tuan Su? Tahukah kamu kalau Tuan Su tidak suka orang berdiri berbicara dengannya? Berdebar, berdebar. Dalam sekejap, Heiyu dan selusin adik laki-lakinya berlutut dan bersujud. Tuan Su, saya mempunyai penglihatan yang buruk tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai.
Saya telah menyinggung martabat Anda. Mohon Tuan Su, tolong selamatkan hidup saya. Su Chen mengangkat sepasang alis berbentuk pedang, menatap macan hitam, dan berkata dengan tenang. Apakah kamu tidak akan memberitahuku di mana harus membuka pintu kamar mayat? Aku benar-benar ingin tahu sekarang. Ini sudah berakhir. Mendengar kata-kata Su Chen, hati Heihu membeku dan dia hampir mati ketakutan. Tuan Su, kami benar-benar tidak tahu bahwa Andalah yang ada di sini. Jika tidak, meskipun kami memiliki 100 keberanian, kami tidak akan berani melawan Anda. Mohon berbaik hati dan selamatkan hidup kami. Singkirkan kedua orang ini, aku tidak ingin melihat mereka lagi. Ya, Tuan Su, serahkan saja masalah ini padaku. Aku pasti akan menanganinya dengan baik untukmu. Setelah mengatakan itu, Heihu memanggil anak buahnya dan menyeret pergi anjing kuning dan wanita tua yang menyentuh porselen itu. Semua orang berpencar, tidak berani menatap Su Chen lagi. Bahkan orang kejam seperti macan hitam pun berlutut, jadi lebih baik dia pergi dulu. Kakakku, namaku Lu Yurou. Bolehkah aku menanyakan namamu? Melihat Su Chen hendak pergi, Lu Yurou dengan berani mengejarnya. Su Chen. Lu Yurou memikirkannya di dalam hatinya, nama yang bagus. Kakak, kamu telah banyak membantuku hari ini, bisakah kamu memberiku kesempatan untuk mentraktirmu makan malam? Aku ingin mengucapkan terima kasih. Saat dia berbicara, wajah Lu Yurou memerah. Dia telah tumbuh begitu besar sehingga orang lain berinisiatif untuk mengundangnya. Aku tidak ingin menyelamatkanmu, hanya saja mereka memprovokasiku, jadi tidak perlu makan. Setelah mengatakan itu, Su Chen pergi, hanya menyisakan Lu Yurou dengan sosok yang tidak bisa dijangkau. Sore harinya, Su Chen langsung kembali ke Villa Haitang. Namun, ketika dia kembali ke rumah, Su Chen menemukan bahwa Lin Ruohan sedang duduk di halaman, memegang pipi harum di satu tangan, memandangi pohon belalang tua di halaman dengan linglung, indah dan damai. Pindah ke sini secepat ini. Mendengar suara Su Chen, Lin Ruohan kembali sadar dan berkata dengan panik. Saya membuat janji dengan perusahaan pindahan besok. Ayahku ingin memberitahumu sesuatu. Melihatmu belum kembali, aku akan menunggumu di sini. Bab 12. Paman Lin ada hubungannya denganku. Su Chen sedikit terkejut, karena Lin Tongwei baru saja pergi, dan dia tidak menyangka akan menemukannya lagi sekarang. Lin Ruohan mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan panggilan video. Sekarang, ayahku ingin mencari namamu, jadi kalian berdua harus bicara. Paman Lin, cari aku. Melihat Su Chen, Lin Tongwei di ujung lain video tersenyum lebar. Xiao Chen, kita akan menjadi satu keluarga mulai sekarang, jadi aku akan menyerahkan Ruohan padamu. Kalian berdua punya hubungan, jadi tidak perlu akur, jadi aku akan meluangkan waktu untuk mendapatkan sertifikat dan melahirkan nak cepat. Itu sempurna. Lin Tongwei berkata sambil tersenyum. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan menikah dengan pria jahat ini. Lin Ruohan menggembungkan pipinya dan berkata dengan marah. Jangan khawatir, meskipun kamu mau, aku tidak akan setuju. Berhentilah bermimpi. Su Chen berkata dengan ringan. Su Chen, apa maksudmu? Dengan penampilanku, Lin Ruohan, mengapa aku tidak layak untukmu? Lin Ruohan berkata tidak yakin. Jangan berpikir bahwa aku masih mudah ditindas seperti ketika aku masih seorang anak. Kulit cantik semuanya sama, tapi jiwa yang menarik itu unik. Apa menurutmu aku orang yang norak? Kamu benar-benar memberitahuku bahwa kamu tidak seperti yang terlihat. Lin Ruohan mencubit pinggangnya dan menatap bos dengan mata yang indah, seolah dia ingin melawan Su Chen dengan putus asa. Saya selalu diintimidasi olehnya ketika saya masih kecil. Sekarang saya sudah dewasa, jika saya masih diintimidasi olehnya, tidak apa-apa. Kalau begitu izinkan saya bertanya, yang mana yang Anda ketahui tentang piano, catur, kaligrafi, dan lukisan? Dahi. Lin Ruohan terdiam ketika ditanya oleh Su Chen. Dia sepertinya tidak dapat melakukan salah satu dari 4 hal ini. Goreng, tumis, goreng, kamu tahu yang mana? Dahi. Lin Ruohan tidak bisa berkata-kata lagi. Sulit untuk memasak mie instan, apalagi menggorengnya. Kamu tidak mengetahui satupun hal yang diketahui oleh wanita tradisional Tiongkok, dan kamu masih menyebut dirimu sebagai jiwa yang menarik. Wajah Lin Ruohan memerah setelah apa yang dikatakan Su Chen, dan dia tidak bisa menyangkal sepatah kata pun. Walaupun saya tidak tahu cara bermain catur, kaligrafi, melukis, menggoreng atau menggoreng, bukan berarti saya tidak punya kelebihan. Misalnya, dalam matematika, fisika, dan kimia di perguruan tinggi, saya selalu mendapat nilai sempurna. Memikirkan hal ini, Lin Ruohan ingin pamer kepada Su Chen, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memutuskan untuk tidak mengatakannya. Ini jelas merupakan ciri pria maskulin, dan dia tidak bisa menunjukkan pesona batinnya sama sekali. Oke,
Kalian berdua, tolong berhenti berdebat. Bertengkar di kepala tempat tidur dan di ujung tempat tidur adalah masalah besar, kata Lin Tongwei sambil tersenyum di ujung lain video. Siapa yang berkelahi dengannya memperebutkan tempat tidur dan memperebutkan tempat tidur. Dada Lin Ruohan yang menjulang tinggi naik dan turun, dan dia hampir mati marah. Kemudian dia berbalik dan pergi, berlari kembali ke Blue Mountain Villa-nya dengan linglung. Jangan pergi dulu, kata Su Chen dari belakang. Pergi saja. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan kembali. Apakah kamu yakin tidak akan kembali? Jika aku kembali, aku, Lin Ruohan, akan menjadi babi. Karena kamu tidak kembali, aku akan membuang ponsel ini ke sungai, kata Su Chen dengan tenang. Ponsel. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, Lin Ruohan tertegun di tempat seperti tersambar petir. Aku sangat marah tadi sampai-sampai aku benar-benar lupa dengan ponselku. Memainkan ponsel Lin Ruohan, Su Chen menemukan bahwa foto screensaver adalah selfie Lin Ruohan dengan lukisan wajah kucing, dengan berbagai ekspresi, tetapi kebanyakan lucu. Deng-deng gelak. Lin Ruohan kembali dengan sandal dan mengulurkan tangannya yang lembut ke Su Chen. Kembalikan ponselmu. Akui bahwa kamu adalah babi. Saya tidak mengakuinya. Lin Ruohan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Pokoknya aku selalu malu di hadapannya. Lumayan kali ini. Zhong Hai. Setelah menutup video, Lin Tongwei bersandar dengan nyaman di sofa dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengenakan pakaian putih diam-diam berjalan ke arah Lin Tongwei. Puan, apakah ini pilihan yang bijaksana untuk mempercayakan wanita muda itu kepada Tuan Chen seperti ini? Apakah itu terlalu terburu-buru? Lin Tongwei menutup matanya untuk beristirahat dan menghela nafas. Anak Xiao Chen itu tidak sederhana. Tidak banyak orang yang bisa membuatku memahaminya. Setelah mengatakan itu, Lin Tongwei menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya, seolah bergumam pada dirinya sendiri. Dan tidak banyak waktu untuk tinggal. Anak Xiao Han memiliki kehidupan yang menyedihkan. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan 7 bintangi Lianzu, maka Xiao Han akan. Mendengar ini, lelaki tua itu tampak cemas dan berkata, Puan, apakah Anda begitu yakin Tuan Chen dapat menyelamatkan wanita muda itu karena darah keluarga Su tersembunyi di dalam tubuhnya? Garis keturunan keluarga Su. Lin Tongwei mendengus dengan nada menghina, keluarga Su hanyalah keluarga yang menurun. Bagaimana keluarga dapat mendukung energi besar dalam tubuh Su Chen? Apakah maksud tuannya? Kata lelaki tua itu dengan ngeri. Seperti yang kamu pikirkan, darah yang mengalir di tubuh Su Chen sama sekali bukan darah keluarga Su, tapi dia belum mengetahuinya. Setelah mengambil ponselnya, Lin Ruohan hendak pergi. Su Chen berkata, meskipun kamu akan pindah ke sini besok, ada satu hal yang ingin saya ingatkan padamu. Meskipun kami berdua memiliki hubungan yang lebih baik ketika kami masih anak-anak, kami adalah 2 orang sekarang. Seorang individu yang mandiri, jadi kamu tidak boleh memiliki ilusi yang tidak realistis tentangku. Apa? Saya memiliki ilusi yang tidak realistis tentang Anda. Lin Ruohan merasa amarahnya akan meledak, dadanya naik turun, dan kedua kelinci putih itu hampir melompat keluar. Saya tidak menganggapnya begitu menyebalkan ketika saya masih kecil. Mengapa dia berubah ketika dia besar nanti? Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, dan saya ingin bertemu dengannya, tetapi saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Benar-benar mesum. Melihat sosok Lin Ruohan yang pergi, Su Chen tersenyum dan tiba-tiba teringat apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Meski sudah dewasa dan menjadi gadis yang tinggi dan anggun, namun saat marah ia tetap sama seperti saat ia masih kecil. Melihat sungai yang bergelombang di depan villa, Su Chen mengambil vodka yang diserahkan oleh pelayannya, meminumnya dalam satu tegukan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Adikku yang bodoh, tolong jangan terlalu dekat denganku. Ini semua demi kebaikanmu sendiri. Saat ini, pelayan di samping datang dan berkata dengan hormat. Puan, Tuan Wei ingin bertemu dengan Anda. Biarkan dia masuk. Su Chen menjawab. Puan Su, kata Wei Changtian dengan hormat. Ada apa? Hal-hal yang kamu minta aku lakukan sudah selesai. SMA nomor 1 Linyang, kelas 3 kelas 1, dan kepala sekolah semuanya sudah diurus. Besok kebetulan hari pertama sekolah, jadi kamu bisa langsung ke sana. Laporkan. Wei Changtian berkata dengan hormat. Su Chen mengangguk puas, kecepatannya cukup cepat. Masalah ini diselesaikan dengan baik. Puan Su, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Wei Changtian ragu-ragu untuk berbicara. Jangan merahasiakannya, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tuan Su, meskipun saya tidak terlalu berkuasa di seluruh provinsi Jiangnan, saya masih memiliki beberapa koneksi. Tidak sulit untuk mendaftar langsung ke prosedur universitas. Mengapa repot-repot mendaftar ke sekolah menengah ini?
Setelah beberapa detik hening, Su Chen menjabat piala di tangannya dan berkata dengan ringan. Itu hanya untuk akting. Aku telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Aku tidak bisa membiarkan mereka sedih atau kecewa lagi. Bersambung.